Oke, kita mulai, yaitu misalnya saya tambahkan satu virtualisasinya di sini, yaitu dengan klik new ya. Nah, di sini saya buat server, gini aja, Debian server TKJ 3 misalnya. Ya. Setelah kita kasih nama, lalu kita pilih next. Untuk size-nya, minggu lalu saya sudah jelaskan berapa size minimal untuk server. Size minimal memorinya untuk server. Kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, yang ada di PowerPoint-nya ya. 3 minggu yang lalu. Nah, berapa kira-kira? Yaitu 192 MB. Ya kan memorinya. Sedangkan untuk storage-nya, hadisnya berapa? Yaitu 1 giga. Jadi minimal 1 giga. Tapi pada saat ini kita lakukan instalasi, memorinya kita kasih 1 giga dan penyimpanannya kita kasih saja saat ini yaitu 20 giga. Oke. Nah, setelah kita tentukan memory size-nya, lalu kita pilih next. Dan ini kita pastikan yaitu kita membuat salah satu virtual baru ya. Kita klik create. Ini juga kita pastikan pilih VirtualBox disk image, karena source kita untuk install itu menggunakan kepingan CD atau yang berbasisnya image. Ya, lalu kita pilih next. Alokasinya pilih dynamical karena kita untuk melakukan perubahan. Kita tentukan size-nya dengan klik next. Di sini kita kasihlah ukurannya yaitu berapa tadi? 20 giga. Setelah itu kita klik create. Maka di sini sudah ada nih Debian server TKJ 3. Lalu saya klik nih start. Ini udah dipilih, lalu kita pilih start. Ya, setelah itu kita diminta untuk memasukkan source-nya atau image-nya dari mana, gitu kan ya? Kita pilihlah folder ini, kita pilih foldernya, lalu kita cari ISO Debian kita adanya di mana. Misalnya saya letakkan di menu download. Kalau kalian nanti yang letakinnya di desktop, dokumen yang lain bebas. Yang penting pastikan ketemu ya. Itu Debian, saya klik, pilih Debiannya ini, DVD satunya, lalu pilih open. Nah, di sini sudah ada kan ya? Paling atas ya. Ini paling atas. Lalu saya pilih host. Nah, tinggal kita lanjutkan dengan pilih start. Ya, pada saat proses instalasinya, dia ada 2 jenis yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan install command line atau yang grafik, dia juga sudah ada grafiknya untuk yang versi 7-nya. Nah, karena kita kebutuhannya untuk server atau bahasanya command line, maka kita pilih yang paling atas ya. Lalu pemilihannya dengan menekan tombol enter kan. Oke. Nah, sama dengan catatan kalian sebelumnya di Ubuntu kalau nggak salah catatannya ya kan ya. Nah, pemilihan itu kita pilih dulu bahasa instalasinya. Kita pilih bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Inggris, kalau bisa bahasa Itali pilih bahasa Itali gitu. Biar agak keren kan. Oke, karena saya lebih familiar instalasinya menggunakan bahasa Inggris, maka saya pilih bahasa Inggris. Kalau kalian mau bahasa Indonesia, silahkan ya. Lalu saya pilih dengan ini pilihannya kalau mau digeser itu tombol atas bawah ya. Ya. Sama kalau mau tab boleh mindahin gini ya.
Oke. Nah, ini lalu saya pilih dengan milih enter. Oke. Terus kita diminta ini zonasi kamu itu ada di mana gitu kan? Kita adanya di mana? Yaitu Indo. Ada nggak Indonesia depan itu? Nggak ada. Kalau belum ada maka kita pilih ada. Ya, ada lalu di enter. Nah di sini dia karena nggak ketemu negaranya, kita itu adanya di bagian mana gitu kan? Atau bisa disebut benua apa? Ya, arti Indonesia itu ada di benua Asia. Kita pilih dulu nih Asia. Pilih Asia, lalu enter. Nah, baru di sini nanti akan ketemu ini dia. Indonesia. Setelah itu, kalau sudah kita tentukan negara asalnya atau lokasinya, kita pilih dengan enter. Oke, ini default lokalnya biarkan saja, nggak perlu diubah. Soalnya ini nanti ada beberapa hal yang berubah kalau kita ubah, misalnya kingdom. Tapi kalau dengan united kita default aja, ya. Oke, dipilih. Nah, jenis keyboard kita menggunakan keyboard apa? Ya, kita menggunakan jenis keyboardnya adalah QWERTY yang asalnya dari Inggris, yaitu Amerika kan? Ya, maka kita pilihlah dengan bahasanya adalah American English. Oke, lalu di enter. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa detik untuk membaca dulu prosesnya. Jadi proses diinstalasi di dalam Debian ini dia lebih cepat ya ketimbang kita instalasi di Windows. Oke, name servernya saya mau buat misalnya TKJ. TKJ. Kalau nanti kalian instalasi pakai nama sendiri. Oke. Lalu saya lanjut dengan continue. Hostname-nya saya buat itu adalah TKJ aja. Ya, lalu continue. Domain name itu tau kan? Kalau kita buka linknya apa gitu kan? Misalnya facebook.com ya kan? instagram.com. Nah, ini bisa nanti kita buat misalnya tkj.com misalnya gitu. Kalau dia pemerintahan biasanya .go.id. Kalau dia sekolah biasanya pakai domainnya apa? SCH atau enggak ac.id. Kalau dia jualan biasanya pakai apa? Yaitu .com. Tokopedia.com. Ya kan? shopee.com, bukalapak.com, karena dia untuk komnya itu adalah komersial. Nah, ini nanti bisa kita lanjutkan materinya itu kalau nggak salah di kelas 11 lebih detailnya. Oke, ini kalau sudah langsung udah kita tentukan domainnya, langsung aja continue. Password. Nah, kalau di sini dia wajib pakai password ya. Kalau Windows kan kemarin bisa kita skipkan ya. Sini wajib pakai password. Usahakan password itu huruf besar, kecil, angka, simbol. Biasanya kan kalian kalau nggak buat password itu cuma nama, paling nggak belakang-belakangnya itu tanggal lahir, mentok-mentok nama pacarnya gitu doang deh, udah. Ya kan? Oke, karena saat ini saya pakai untuk praktek atau uji coba, passwordnya saya kasih aja 1. Continue. Passwordnya 1 lagi, continue. Namanya adalah TKJ3 misalnya. Full name-nya TKJ3. Continue. Name-nya TKJ, oke. Enter. Passwordnya samain aja.
Nah, tinggal pemilihan lokasi. Lokasi waktu kita di mana? Atau adakah yang di Papua hari ini? Oh enggak. Nanti kita pilihlah bagian WIP ya. Tinggal di enter. Nah, ini bagian pentingnya sama dengan Windows. Bagian partisi. Kalau kemarin Windows kita ada berapa bagian partisinya? Dua. Yaitu ada apa aja? Ya. Kalau Windows kemarin itu ada yang sistem atau sering kita sebut C, ya kan? Ada yang data atau D, di mana ini dibacanya nanti sebagai primary. Ya. Nah, si Linux juga sama nih, paling enggaknya ada dua. Tapi duanya itu nanti ada disebutnya adalah partisi swap dan juga root dengan simbolnya slash. Ya, root ini nanti dia simbolnya itu selalu pakai slash ext4 bla 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 belakangnya. Nah, ketentuannya gimana nih? Kalau si swap ini dia itu 2 kali lebih besar dari memori. Tadi memorinya berapa kita kasih? Itu 1024. Kalau 2 kalinya? Ya, 20.000. Arti kalau tadi 1 giga memorinya, kalau ini nanti untuk swapnya dikasih sebanyak 2 giga. Ya. Nah, nanti sisanya untuk si root atau si sistem. Dalam si Linux ini banyak banget jenisnya. Partisi itu mau bagian-bagian apa aja kita bisa tentukan. Tapi yang paling dibutuhkan adalah 2 ini. Swap itu nanti akan membantu si memori aslinya untuk prosesnya lebih cepat. Kalau sekarang di handphone kalian itu namanya itu semacam teknologi cache. Ada kan ya? Sekarang kan kalau kita mau beli handphone itu memori RAM 4 plus 4 gitu kan? Oh iya. Ya. Nah, dia sudah bisa seperti itu. Oke. Nah, kalau ini kan tadi sudah kita tentukan 2 GB ya. Nanti sisanya berapa nih? Sekitar 18 kan? 18 GB. Nah, pada saat pemilihannya kalian pilihlah yang manual. Jangan yang paling atas. Kalau atas itu dia langsung buat otomatis. Oke, kita pilih manual. Sudah pilih manual. Nah, ini muncul nih. Sudah muncul jumlahnya berapa nih? 21, sekian, ya kan? Nah, kita pilih di sini. Turun ke bawah dengan tombol bawah, di enter. Oke, lalu pilih yes. Artinya kita mau mengosongkan dan membuat partisi. Nah, kelihatan kan? Dia jadi statusnya free space. Oke, bisa sampai sini? Bisa. Oke, kalau sudah free space, kita geser ke bawah. Kita mau menambahkan, nambahinnya itu kita enter. Kita enter. Nah, kita pilih buat partisi baru. Oke, bisa buat partisi baru. Nah, di sini enaknya diinstalasi di Linux, dia satuannya sudah giga. Nggak menghitung lagi 1024, ya kan? 20.480. Dia udah satuannya giga. Oke, kita buat dulu nih. Nanti kita buat 2 giga. Nah, ini 2. Kalau sudah, langsung kita pilih continue. Terus nanti ada pilihannya mau primary atau lokal, bebas ya. Silakan bebas ditentukan. Oke, saya pilih enter. Begini apa add? Ini hanya posisi. Nanti susunan partisinya itu mau paling atas kah swapnya atau mau paling bawah. Itu bebas ya. Lalu enter. Nah, di sini nih. Tadi kan kita bilang satu swap
dan satu butuhnya root atau ext4. Itu statusnya apa paling atas? Ya, masih ext4 dengan simbolnya adalah slash atau yang disebut dengan root. Ya. Oke, ini kita ganti. Gantinya gimana caranya? Di enter. Oke, di enter. Lalu kita pilihlah swipe. Ada swipe? Ya, swipe area. Nanti dia banyak jenis partisinya. Enter. Oke, kalau sudah, kita pilih down setting. Udah? Enter. Nah, maka ketahuan kan? Udah kita tambahkan satu. Itu yang swipe. Kelihatan? Oke. Nah, sekarang tinggal sisanya kita ubah ke ext4 atau root. Ini tinggal kita enter, sama buat partisi. Oke. Bisa buat partisi, enter lagi. Terus size-nya udah otomatis sisanya kan? Lalu kita pilih continue. Lokal, nggak apa-apa. Nah, ini kan udah nih, udah sesuai. Oh, dia udah ext4 dan simbolnya sudah root kan? Root. Oke. Maka ini kalau mau kita ganti bisa banyak nih. Ya kan? Tapi ini kita mau pakai root. Terus ini juga bisa kita ganti. Tapi kita butuhnya saat ini adalah ext4. Ya. Kalau sudah, lalu kita pilih down setting. Nah, ini udah nih. Semua partisinya yang tadi 20 GB itu sudah bisa digunakan atau sudah di bagian partisi. Nah, enaknya di sini kan kemarin kalau kalian buat partisi Windows ya, Windows itu kan kalau kita pilih atas lalu enter maka bintangnya di atas kan. Kali ini enggak, dia akan otomatis membaca di mana meletakkan sistem. Ini kan posisinya bebas nih ya kan. Nah, tinggal kita klik nih finish, udah dia akan keinstall otomatisnya di ext4 nya. Tapi kalau akan keinstall di subscribe-nya gitu. Kalau Windows kan kita kembali selesai ya kan. Nah gitu. Oke, kalau sudah dibagi partisinya, tinggal kita tekan finish partition. Apakah Anda ingin menyimpan? Ya tentu. Oke, enter. Udah tinggal tunggu di copy sampai selesai. Dia lebih ringan. Paling butuh waktunya 3 menit sampai 5 menit. Nah, pada saat pilihan ini nanti dipilih no aja, nggak usah membaca CD yang lain, pilih no. Terus use network mirror-nya pilih juga yang no ya, no. Oke, kita tunggu beberapa menit lagi biar sampai selesai. Terus apakah ingin mengisi survei? Kita pilih aja no ya. Nah ini kita mau install apa aja, silahkan dipilih. Itu kelihatan nggak simbol bintangnya?
Coba yang belakang nggak kelihatan kali. Nih. Ini kan ada bintangnya nih. Ini kan? Nah, ini dihilangkan nih. 1, 2. Nah, kita pakai yang standar aja. Ya, kalau kamu butuh file apa, silahkan ditandain misalnya gini. Paham ya? Bisa? Jadi dia menggunakan space. Space untuk menandai, space untuk menghilangkan, spasi ya. Oke. Kalau sudah, kalau ini kan kita pilih yang standar aja 1. Lalu kita pilih continue. Sorry, ini ya, saya tap. Kemana lagi tabnya? Sorry, bentar. Ini N. Oke, ini langsung kita pilih continue ya. Continue. Lalu tinggal tunggu aja beberapa menit. Ya, ini ada pilihan install group, pilih yes ya, biar nanti kebaca. Nah, setelah itu ini udah selesai kan? Lalu kita pilih continue finishingnya. Ini finish, lalu dia akan reboot sendiri atau restart. Nah, ini dia. Kita coba login, enter. Ini adalah booting pertamanya, tampilan awal. Nah, dia minta login. Ini kelihatan nggak? Oke, saya zoom lagi. Kelihatan. Nah, usernya tadi apa? THJ. Enter. Passwordnya 1. Ya. Nah, kalau dia simbolnya masih tanda dolar, ya kan? Dia masih user biasa. Maka kita mau masuk dulu nih, jadi admin. Perintahnya adalah SU. Enter. Passwordnya 1. Kalau dia sudah menjadi admin, simbolnya berubah jadi pagar. Itu ya, yang pagar. Nah, ini proses instalasinya sudah selesai. Instalasinya seperti itu. Oke, misal kita mau gunakan beberapa tools. Misalnya, Pak, gimana ngecek IP di si Debiannya, ya kan? Perintahnya adalah if config. Kalau di Windows pakai IP config, ini if config. Beda I sama P, gitu doang. Ini sudah ada init networknya adalah 10.0.2 alamatnya. Jadi kalau kita mau install apa-apa nanti itu diperintahkan dengan terminal. Gitu kurang lebihnya.